POPC berkunjung ke Pakistan dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimana hasil yang mungkin dibawa atau oleh-oleh dari Pakistan karena kita tahu mungkin Pakistan ini jadi salah satu negara yang cukup prospektif di Asia Selatan. Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi kehadiran POPC di PEOC, Pakistan Edible Oil Conference pada saat itu adalah untuk memperkuat posisi kelapa sawit sebagai salah satu bahan pangan untuk menjamin food security di Pakistan serta untuk memenuhi bahan baku industri untuk industri-industri yang terkait. Untuk kelapa sawit bukan satu-satunya bahan baku untuk semua produk-produk tersebut, tapi kita juga banyak varian-varian minyak nabati yang ada di dunia. Oleh karena itu kami POPC harus meyakinkan karena Pakistan bukan hanya pasar tetapi pasar yang sangat strategis. Satu, kenapa begitu? Karena mereka memang mengkonsumsi serta memanfaatkan minyak nabati untuk pemenuhan kebutuhan mereka di Pakistan dengan penduduk yang 240 juta lebih. Itu tentu saja prospek pasar yang sangat besar untuk kita. Dan Pakistan sekarang posisinya ada di posisi yang ketiga di pasar global kita. Yang pertama India, yang kedua Cina, dan yang ketiga Pakistan. Tadinya Uni Eropa, tapi karena kita banyak mengalami tantangan-tantangan, Pakistan menjadi posisi yang ketiga. Dan tahun ini dan tahun ke depan, harapan kita Pakistan akan terus bertumbuh pasar kelapa sawit di Asia Selatan ya. Oleh karena itu kami hadir di sana, POPC hadir di sana untuk menjaga agar pasar strategis kelapa sawit di Pakistan tetap terjaga dan harapan kita akan terus tumbuh dengan melakukan advokasi, memberikan narasi-narasi yang baik tentang kelapa sawit. Karena tentu saja kita menghadapi banyak sekali tantangan. Nah, isu-isu negatif tentang kelapa sawit terus menyebar. Harapan kita mereka terus mendapatkan informasi-informasi yang fact, yang nyata dari kami para stakeholders kelapa sawit di dunia. Dengan peran yang cukup strategis tadi dari posisi Pakistan dan juga ditambah dengan kebutuhan pangan yang ternyata cukup besar ya di Pakistan, Bu. Kita ingin tahu langkah konkret apa sih yang mungkin dihasilkan dari kunjungan Pakistan tersebut? Yang pasti kami melakukan berbagai advokasi baik tentang hal-hal yang sudah kita lakukan untuk menjamin keberlanjutan suplai bahan baku kelapa sawit untuk masuk ke negara-negara Pakistan tersebut. Tentu saja kita bekerja sama dengan teman-teman industri dan pemerintah dari member kami Indonesia, Malaysia yang saat ini memang paling besar mensuplai Pakistan. Dan yang kedua, kita mengajak industri kita juga untuk melakukan komunikasi langsung. Apa harapan dari Pakistan dan kita dari supplier, dari produsen kelapa sawit bisa memberikan jaminan, bisa memberikan penguatan agar supaya kita negara-negara konsumen, produsen maksud saya, bisa memenuhi standar dan kriteria yang mereka harapkan. Dan kalau kita lihat sih informasi yang kami dari hasil komunikasi, memang Pakistan saat ini mereka lebih pragmatis. Mereka sekarang pertumbuhan food service-nya itu sangat nyata. Dari data yang kita lihat, mereka yang terbesar saat ini, CAGR mereka itu sampai 14% dari food service. Sehingga pasar-pasar inilah yang harapan kami nanti dengan perkembangan yang sangat cepat tersebut bisa dipenuhi dari kelapa sawit yang kita produksi di negara-negara konsumen kita. Artinya ada potensi dari produsen, peningkatan, ada potensi peningkatan ekspor CPO dan turunan ya Bu ke Pakistan. Mungkin produk turun apa nih Bu yang paling potensial? Sekarang ini yang kita lihat dari hasil evaluasi yang banyak mereka impor RBD palm oil minyak goreng itu yang utama, masih tetap utama. Kemudian margarin, oleh chemical karena mereka juga pertumbuhan industri
olahan yang menggunakan kelapa sawit sebagai bahan bakunya itu juga semakin meningkat. Jadi ini yang saat ini harapan kita terus berkembang dan terus maju. Seperti Ibu sampaikan di awal kan, industri sawit ini kan cukup banyak tekanan, tapi bagaimana sih terkait dengan isu keberlanjutan sawit? Bagaimana perspektif pemerintah Pakistan dan juga para pelaku industri di sana? Perspektif mereka seperti yang saya sampaikan tadi, memang Pakistan masih sangat pragmatis. Mereka melihat bahwa food security mereka bisa tercapai dengan keterjangkauan, kemudian kecukupan, dan akses kemudahan itu menjadi yang paling utama. Jadi ya harga, kemudian gampang tercapai, negosiasi, komitmen dan negosiasi itu hal pragmatis yang masih menjadi utama mereka. Tetapi keberlanjutan adalah future trend dari setiap permintaan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Karena secara global, tren global memang kita kan sudah banyak standar-standar berkelanjutan yang menjadi pinpoint untuk memenuhi kebutuhan pangan di global. Sehingga apapun permintaan kita akan penuhi, dengan kami sebagai SIPOPSI akan terus mendorong mewujudkan sustainability manner di negara-negara produsen kelapa sawit. Karena ini adalah hal utama saat ini bahwa kita jamin keberlanjutan itu bukan hanya dari segi ekonomi, tapi keberlanjutan itu kita sudah memenuhi unsur-unsur sustainability. Sustainability itu ada dari aspek ekonomi, sosial, karena kita tahu di dunia ini sustainability dari aspek sosial di kelapa sawit sangat mumpuni sekali. Kalau kita lihat sekolah, dari plantation kelapa sawit yang ada di seluruh dunia, kita sudah membangun lebih dari 2.500 sekolah-sekolah. Yang tentu saja ini akan membantu rakyat, petani, smallholder bisa memenuhi kebutuhan pendidikan untuk generasi mereka. Kemudian akses kesehatan yang baik, itu juga dari hasil evaluasi dan identifikasi kita di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, sudah di seluruh perkebunan kelapa sawit kita identifikasi lebih dari 1.000 klinik-klinik kesehatan yang dibangun di area-area perkebunan. Sehingga social responsibility, peningkatan income per tahun itu juga terus berlanjut. Dan harapan kita ini menjadi salah satu prime mover ekonomi rakyat untuk di negara-negara produsen kelapa sawit.